Salam belajar. Apakah Anda ingin memulai usaha dari nol dan belum mengetahui tentang izin edar untuk produk makanan yang akan Anda hasilkan? Apabila iya, berikut akan kami sampaikan tentang bagaimana izin edar makanan yang sangat diperlukan di dalam Anda melakukan penjualan produk makanan. Simak video ini sampai habis sehingga Anda tidak salah dalam menentukan izin edar yang sangat diperlukan di dalam usaha makanan. Terima kasih Anda telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis sangat panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Untuk mengetahui bagaimana Anda memahami mengenai izin edar, dapat kami sampaikan izin edar itu ada dua, yakni BIRT atau produksi industri rumah tangga, dan yang kedua adalah MD, makanan dalam. Untuk mengetahui lebih detail mengenai izin edar makanan, izin edar yang pertama adalah BIRT atau singkatan dari produksi industri rumah tangga. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatur bahwa produk makanan yang dijual di Indonesia itu memenuhi standar makanan yang minimum yang diperlukan untuk produk makanan. Dalam mengurus BIRT ini tentu saja Anda harus memiliki hasil laboratorium yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan izin BIRT. Izin BIRT ini biasanya merupakan izin edar yang merupakan tahap awal sehingga Anda bisa memulai produksi makanan dengan proses yang tidak begitu lama dibandingkan dengan proses yang dilakukan dengan melakukan proses izin edar MD. Ini merupakan dukungan pemerintah di dalam mendukung industri kecil di dalam melakukan usaha makanan namun tidak melanggar ketentuan keamanan yang berlaku. Dalam membuat izin edar BIRT ini ada beberapa tahap yang perlu Anda lakukan. Pertama, tentu saja Anda harus memiliki produk yang akan dibuat. Setelah produk yang dibuat, Anda membuat desain kemasan yang sesuai dengan sifat produk yang Anda jual. Setelah melakukan desain, tahap berikutnya Anda membuat sampel makanan yang merupakan contoh produk makanan yang akan Anda produksi. Sampel ini selanjutnya dikirim ke laboratorium independen yang menguji apakah produk makanan yang Anda hasilkan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah hasil laboratorium didapat, tahap berikutnya Anda mengurus izin BIRT ini ke Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat. Izin edar yang kedua adalah izin edar MD yang diterbitkan oleh BPOM. Untuk melakukan izin edar melalui BPOM ini, Anda harus melalui beberapa tahap yang sedikit berbeda dengan BIRT yang sifatnya lebih sederhana. Proses izin edar ini sangat penting. Jangan sampai Anda menjual produk yang ilegal, produk yang melanggar hukum, yang memberikan dampak ke dalam kerugian konsumen Anda. Untuk mengurus izin edar ke BPOM, tahap pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda menyiapkan rancangan produk yang akan dibuat. Ini sangat penting, sesuai dengan riset pasar Anda, maka akan menentukan produk Anda yang akan diurus izin edarnya tersebut. Tahap berikutnya, untuk mengurus MD ke BPOM, Anda harus mengurus proses
kelayakan sarana dan prasarana pabrik Anda. Sarana dan prasarana tersebut akan diperiksa oleh Balai Besar POM Provinsi setempat yang menjamin bahwa sarana prasarana tersebut memiliki tingkat keamanan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah memiliki izin dari Balai Besar POM Provinsi setempat, tahap berikutnya Anda mendesain kemasan produk Anda. Setelah membuat desain makanan, tahap berikutnya Anda membuat sampel makanan dengan volume tertentu sesuai dengan ketentuan laboratorium independen. Sampel ini diuji oleh laboratorium independen yang menguji bahwa produk makanan Anda tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Juga bisa diketahui kandungan gizi yang terkandung di dalam produk makanan tersebut. Karena kandungan gizi, kandungan makanan akan diperlukan dalam pembuatan desain makanan. Setelah hasil laboratorium independen didapat, tahap berikutnya Anda memfinalkan desain dengan hasil laboratorium independen tersebut, terutama di dalam kolom kandungan gizi. Juga perlu dicantumkan sertifikat halal yang diperoleh dari LP POM Majelis Ulama Indonesia. Dan selanjutnya diproses kepada BPOM untuk dilakukan registrasi yang saat ini dilakukan secara online. Demikian pembahasan mengenai izin edar yang diperlukan untuk memproduksi makanan yang berlaku di Indonesia dan bisa diekspor pasar luar negeri. Apabila ada yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini. Apabila Anda punya pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar.